Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dr. Sri Wahyuni akan memperagakan pemeriksaan antropometri pada anak dan pada orang dewasa. Baiklah, saya akan memperkenalkan beberapa alat-alat yang digunakan dalam pemeriksaan antropometri tersebut, yaitu pertama adanya pita meteran. Yang kedua yaitu papan pengukur panjang badan. Selanjutnya pengukur tinggi badan, bisa juga dengan menggunakan mikrotoi atau mikrotoa. Kemudian untuk pengukuran berat badan ada timbangan bayi dan timbangan untuk orang dewasa. Selanjutnya kita akan memperagakan terlebih dahulu, yaitu yang pertama pemeriksaan antropometri pada anak. Baiklah, selamat pagi Ibu. Ya, saya Dr. Sri yang bertugas pada hari ini akan melakukan pemeriksaan antropometri pada bayi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Pemeriksaan antropometri ini bertujuan meliputi yang pertama tentunya adalah pengukuran lingkar kepala, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran lingkar lengan, dan selanjutnya adalah pengukuran panjang bayi dan berat badan bayi. Sebelum melakukan pemeriksaan pada pasien, kita melakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Baiklah, selanjutnya saya akan memperagakan pemeriksaan antropometri pada anak, yaitu meliputi pengukuran lingkar kepala, yang kedua yaitu pengukuran lingkar lengan, dan yang ketiga yaitu pengukuran panjang badan, dan yang terakhir adalah pengukuran berat badan bayi. Yang pertama yaitu pengukuran lingkar kepala. Pasien berdiri tegak atau digendong tegak oleh ibu. Kemudian pasien menghadap lurus ke depan. Di sini ada dikenal dengan istilah Frankfurt plane, yaitu lurus atau horizontal dengan lantai. Melingkarkan pita meteran di kepala. Selanjutnya pasien menghadap lurus ke depan dengan Frankfurt plane horizontal dengan lantai. Pemeriksa berdiri di samping kiri daripada pasien dan meletakkan pita pengukur tepat di atas supraorbital rig, kemudian melingkari kepala pasien dengan pita, meliputi bagian paling menonjol dari os frontal dan terus melewati occipita. Dipastikan di saat pita berada di melingkari kepala tidak mengalami naik turun. Pengukuran dilakukan pada milimeter terkecil. Di sini kita dapatkan pengukurannya yaitu lingkar kepala bayi 31 cm. Kemudian pengukuran dilakukan 3 kali dan diambil nilai ratanya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam grafik lingkar kepala dan disesuaikan dengan usia. Kemudian baiklah Bu, lingkar kepala anak Ibu kita dapatkan 31 cm. Ini artinya lingkar kepala bayi Ibu dalam batas normal. Selanjutnya kita lanjutkan yang kedua, yaitu pengukuran lingkar lengan atas pada bayi. Pertama posisi, yaitu pasien digendong ibunya atau berdiri tegak dengan kedua lengan tergantung bebas pada sisi badan. Kemudian pemeriksa berdiri menghadap sisi lengan yang akan diperiksa. Lengan pasien yang akan diperiksa dibebaskan terlebih dahulu dari pakaian. Selanjutnya untuk menentukan posisi daripada pita, kita akan menentukan dengan cara lengan pasien yang akan diperiksa ditekuk pada sendi siku
Kemudian pemeriksa menandai titik tengah antara prosesus akromion dan olekranon. Ditekuk, coba tangannya Bu, ditekuk. Kemudian kita menentukan posisi prosesus akromion dengan olekranon. Ya, kita ambil tengahnya, itu merupakan posisi daripada meletakkan pitanya nanti. Jadi kira-kira di sini, ya. Nah, kemudian baru kita kembalikan posisi lengan pasien dan kita lakukan pengukuran pada pertengahan daripada lengan tersebut. Ya. Hasil pengukuran dibaca hingga milimeter terdekat. Kemudian dimasukkan ke dalam kurva pertumbuhan WHO berdasarkan lingkar lengan atas menurut usia. Kemudian, dan bisa didapatkan lingkar lengan bayi ibu dalam batas normal. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu pengukuran berat badan bayi. Sebelumnya kita melakukan persiapan untuk timbangan. Kita pastikan timbangan berada di tempat yang rata, keras, dan cukup cahaya. Selanjutnya kita memastikan mengkalibrasi timbangan dengan memperhatikan jarum sudah berada di angka 0. Kita memastikan bayi sudah menggunakan pakaian seminimal mungkin dan menanggalkan perhiasan yang akan mempengaruhi terhadap penimbangan berat badan. Tidurkan pasien di atas timbangan. Silakan Ibu. Kemudian kita akan memperhatikan hasil pengukuran dibaca setelah jarum tidak bergerak lagi. Ya, di sini kita dapatkan berat bayi yaitu lebih kurang 2,7 kg. Kita masukkan ke dalam kurva pertumbuhan berat badan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Jadi kita dapatkan berat badan bayi sesuai dengan usianya. Selanjutnya yang keempat yaitu kita lakukan pengukuran panjang badan bayi. Panjang badan bayi ini dilakukan pada anak yang tingginya kurang dari 85 cm. Silakan Ibu dibawa bayinya ke sini, ditidurkan. Ya, di sini posisi bayi supine, kemudian dengan nggak apa-apa Ibu di sini nanti membantu saya untuk memastikan kepalanya berada tepat di papan yang pertama. Kita biasanya, maaf Ibu ya. Nah, kemudian di sini memastikan mata adanya di sini adalah Frankfurt plane vertikal, yaitu vertikal ke atas ya, mata menghadap ke atas. Kemudian bahu menempel pada papan pengukur. Ya, di sini dipastikan asisten atau ibu bisa membantu memastikan kalau kepalanya menempel pada papan, ya kan? Selanjutnya saya akan pemeriksa memegang kaki pasien dengan jari kaki menghadap lurus ke atas, ya kan? Kemudian menggeser papan pengukur hingga menyentuh tumit kaki. Kita dapatkan yaitu lebih kurang 43 cm. Hasil pengukuran dibaca dalam milimeter terdekat, kemudian dimasukkan ke dalam kurva panjang badan menurut usia. Setelah dimasukkan, didapatkan panjang badan sesuai dengan usia. Ya, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan antropometri pada orang dewasa, yaitu yang pertama pengukuran berat badan.
terlebih dahulu kita persiapkan timbangan yang dipergunakan, yaitu kita pastikan timbangan berada di tempat yang rata dan keras serta cukup cahaya. Selanjutnya kita pastikan juga kalibrasi jarum jam sudah menunjukkan berada di posisi 0. Oke, ya. Sebelumnya kita persiapkan pasien dipastikan sudah menggunakan pakaian seminimal mungkin dan menanggalkan perhiasan atau barang-barang yang bisa mempengaruhi terhadap berat badan. Ya, silakan dilepas sendalnya, Bu. Ibu naik ke atas. Ya. Nah, dipastikan lagi pasien berdiri di tengah timbangan dengan posisi lurus dan mata menghadap lurus ke depan, yaitu adanya plane vertikal sejajar dengan lantai. Selanjutnya hasil pengukuran dibaca setelah jarum tidak bergerak lagi. Di sini didapatkan yaitu 49 kg. Ya, selesai Ibu, beratnya 49 kg, silakan turun. Baiklah, yang kedua yaitu pengukuran tinggi badan pada orang dewasa. Pada timbangan ini juga dilengkapi dengan pengukuran tinggi badan, tetapi pada kesempatan ini kita akan menggunakan microtoys. Ya, silakan Ibu ke sini. Ya. Ya, buka sendalnya Ibu. Jadi sama dengan pada penimbangan berat badan, dipastikan yang mempengaruhi terhadap pengukuran timbangan badan dilepaskan, seperti alas kaki. Sebelumnya kita persiapkan microtoys-nya dulu, sudah terpasang di permukaan dinding yang rata, ya. Kemudian pasien berdiri di dinding dengan posisi berdiri lurus, mata menghadap ke depan, yaitu plane vertikal. Sini horizontal, ya, horizontal dengan lantai. Kemudian kita pastikan kepala bersentuhan dengan dinding, punggung, kemudian bokong, betis dan tumit. Ya, setelah posisi berdiri pasien sudah benar, baru kita turunkan microtoys-nya sehingga berada di posisi, maaf ya Bu, lurus. Dan pemeriksa membaca angka yang ditunjukkan pada microtoys, yaitu 166. Ya. Jadi tingginya Ibu adalah 166 cm. Selesai. Ini dilakukan 3 kali, kemudian diambil hasilnya yaitu rata-ratanya. Demikianlah pemeriksaan antropometri sudah kita peragakan. Dalam hal ini setiap pengukuran dilakukan 3 kali, kemudian diambil rata-ratanya. Sampai di sini dulu peragaan pemeriksaan antropometri dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.